Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Oke guys, nggak terasa kita udah nyampe bab 47 nih. Di sini, Mimin mau ngasih tahu nih, kalau Mbak Hana Devi ada novel baru yang udah tayang di Vizo guys. Novel yang masih bernuansa islami romantis ini, bercerita tentang seorang pemuda tampan, yang berjualan bubur keliling, buatan ibunda tercintanya, sekaligus seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kotanya guys. Judul dari novel itu, bukan tukang bubur biasa guys. Jom, buruan unduh aplikasi Vizo di Play Store. Supaya kalian bisa ngikutin kisah dari bukan tukang bubur biasa guys. Oke guys, kita lanjutin lagi nih, kisah surga yang terbagi sama-sama guys. Perbincangan Anne dan Tasya malam itu, terus berlangsung. Banyak hal yang masih ditanyakan Tasya pada Anne. Anne pun selalu menjawab pertanyaan sesuai kemampuannya. Sampai akhirnya, malam pun terus berjalan sampai keduanya kembali ke kamar masing-masing dan tertidur nyenyak. Keesokan paginya, seperti biasa, Anne selalu membantu Mbak Sari dengan senang hati. Mbak Sari pun memperhatikan guratan kebahagiaan yang terpancar dari wajah Anne. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa melihat aura-aura pengantin tersenyum bahagia, celetuk Mbak Sari, sembari kedua tangannya memotong-motong sayuran. Alhamdulillah Mbak, mungkin ini udah garis takdir Allah, sahut Anne sembari mencuci piring. Iya ya Mbak, saya juga bahagia. Tapi ya, saya juga sedih, ucap Mbak Sari lagi. Apa yang membuat Mbak Sari sedih? Tanya Anne lagi. Ya pasti sedih lah Mbak. Pasti nggak ada lagi teman saya untuk cerita, dan yang bantuin saya seperti saat ini, terang Mbak Sari merasa sedih. Ya Allah Mbak, meskipun saya udah menikah nanti, saya pasti akan sering main kemari, ucap Anne sambil mengeringkan tangannya dengan kain lap, setelah ia selesai mencuci piring. Kalau suami Mbak nggak ngizinin gimana? Sesaat Anne tersenyum manis pada Mbak Sari, lalu mendekatinya. Insya Allah, Mas Hafiz pasti akan mengizinkan aku kemari Mbak. Lagi pula dia tahu, bagaimana statusku di rumah ini. Pasti dia akan sangat mendukungku, jika aku ingin pulang kemari, ungkap Anne. Bener juga ya Mbak, bahagianya, punya suami yang sangat sayang sama istrinya. Dan seperti saya, lirik Mbak Sari membuat Anne bertanya dalam hati kecilnya. Apa mungkin, almarhum suami Mbak Sari suka berlaku zalim padanya? Ah, tapi nggak mungkin juga aku menanyakannya pada Mbak Sari, gumam Anne dalam hatinya. Namun dari sorot mata Anne yang terlihat seperti bingung, Mbak Sari udah bisa menebak, jika Anne bertanya-tanya dalam hatinya. Suami saya ringan tangan Mbak, emosinya suka nggak terkontrol. Ya, mungkin juga karena faktor ekonomi kami yang kurang mencukupi. Astagfirullahalazim, maaf ya Mbak, saya buat Mbak sedih. Dan maaf juga, jika orangnya udah meninggal, jangan membicarakan keburukannya lagi. Kasihan, siksaannya semakin berat di alam kubur.
Iya Mbak, saya hanya teringat. Lagi pula, saya udah memaafkan semua perlakuan buruknya kepada saya, dan juga anak saya, ucap Mbak Sari dengan mata berkaca-kaca. Oh iya, ngomong-ngomong, anak Mbak Sari gimana kabarnya? Saya kepingin ketemu lo Mbak. Sesekali ajak dia ke sini ya, kata Ane mengalihkan topik pembicaraan mereka. Alhamdulillah sehat Mbak. Insya Allah, libur semester nanti, dia juga udah bilang sama saya, pingin ikut ke rumah majikan emak katanya. Oh ya, ajaklah Mbak, biar nanti saya yang akan membawanya jalan-jalan. Kamu pikir rumah ini tempat penampungan? Celetuk Tante Widya yang menyela pembicaraan Ane dan Mbak Sari. Mata Ane dan Mbak Sari langsung melesat ke sumber suara. Tante Widya ternyata udah berdiri di dekat pintu dapur, sambil melipat kedua tangan, dan meletakkannya di dada. Mbak Sari langsung tertunduk takut. Tapi Tante, kasihan anak Mbak Sari. Dia juga ingin tahu kota tempat ibunya tinggal sekarang, sahut Ane. Memangnya, saya peduli. Jadi jangan coba-coba bawa anak kamu ke rumah ini ya, seru Tante Widya pada Mbak Sari, dengan sorot mata yang tajam, seperti orang yang siap menghunuskan pedangnya. Bab-bab baik Nyonya, sahut Mbak Sari ketakutan. Dan kamu Ane, jangan sok jadi pahlawan kamu ya. Jangan mentang-mentang kamu udah selesai kuliah, kamu mau seenaknya aja di rumah saya. Astagfirullah, ternyata Tante Widya nggak pernah berubah sama sekali. Bukankah beberapa minggu yang lalu, dia datang membujuk aku dengan lembut dan ramah. Sehingga aku percaya, mungkin Allah telah membukakan pintu hatinya untukku, tapi ternyata, gak sama sekali. Gumam Ane dalam hatinya. Tiba-tiba Om Ridwan dan Tasya, udah berada di belakang Tante Widya. Apa sih ribut-ribut pagi begini? Bentak Om Ridwan. Seketika Tante Widya terdiam. Sambil melengos, dia langsung berbalik dan meninggalkan dapur. Tasya pun hanya mengekori sang mama, dari sudut ekor netranya. Ane, Mbak Sari, lanjutkan pekerjaannya. Jangan dimasukin hati ucapan tante kamu tadi nih, tita Om Ridwan, dan dibalas anggukan oleh Ane. Om Ridwan pun meninggalkan Ane dan Mbak Sari. Sementara Tasya melangkahkan kakinya mendekati Ane dan Mbak Sari. Memangnya apa sih yang telah kalian perbincangkan, sampai membuat mama seperti itu? Selidik Tasya, sambil mentitil tempe goreng yang baru selesai digoreng. Sudahlah Mbak, gak usah dibahas lagi. Nanti kalau sampai kedengeran sama Nyonya lagi, bisa-bisa, saya dipecat. Sementara saya masih membutuhkan pekerjaan ini, tukas Mbak Sari. Ane terdiam memandang sedih pada Mbak Sari. Dia tahu betul, bagaimana rasanya jauh dari orang-orang yang sangat dicintai. Dan dia juga bisa merasakan, bagaimana sesaknya dada, ketika mencoba bertahan dalam sebuah tekanan yang sangat menyakitkan. Mbak Sari, sabar ya. Insya Allah, Allah telah menyiapkan pelangi yang sangat indah untuk Mbak Sari. Yang penting, Mbak harus ikhlas, dan jangan pernah bosan curhat sama yang di atas. Karena Dia Sang Maha Pemilik segalanya, Ibu Ane menyemangati Mbak Sari. Tasya yang asik mengunyah tempe goreng yang ada di tangannya ikutan nimbrung.
Tuh kan Mbak, pagi-pagi udah dapat kultum Mama Dede. Mereka pun tertawa geli mendengar celetukan Tasya. Kamu tuh bisa aja Sya, ucap Ane. Oh iya Ne, kamu ada acara nggak siang ini? Ikut aku yuk, ajak Tasya. Kemana? Kamu kan bakalan menikah, yang katanya minggu depan mau tukeran cincin. Dan calon pengantin laki-lakinya udah ngebet banget tuh. Jadi alangkah baiknya, dari sekarang kamu lihat-lihat dulu, dan persiapkan konsep pestanya, seperti apa yang kamu inginkan. Apakah outdoor, atau indoor, terang Tasya. Ane yang sama sekali buta tentang konsep-konsep pernikahan, semakin dibuat bingung, dengan pemaparan yang diucapkan Tasya. Kamu udah punya planning wedding dreamer kamu kan? Tanya Tasya lagi. Dengan pelan, Ane menggelengkan kepalanya. Dia hanya melongo, karena ia nggak pernah berpikir, ataupun berangan-angan akan menikah secepat ini. Dia hanya mengikuti bagaimana alur cerita kehidupannya, dengan sewajarnya. Ya ampun Ne, udah mau nikah, tapi nggak punya konsep yang diinginkan seperti apa. Waktu kamu nggak banyak Ane sayang, pokoknya nanti kamu harus ikut sama aku. Nggak boleh banyak alasan untuk menolak, ajak Tasya dengan paksaan. Sudah Mbak, ikuti aja apa kata Mbak Tasya. Mbak Tasya pasti punya banyak kenalan. Secara, Mbak Tasya kan model, sambung Mbak Sari menimpali ucapan Tasya. Tasya langsung mendelik saat mendengar kata model keluar dari mulut Mbak Sari. Mbak Sari pun langsung mengalihkan pandangannya. Mbak Sari tahu dari mana kalau saya ini model, selidik Tasya. Maaf Mbak, saya lihat dan baca beritanya di koran. Waktu abang tukang sayur datang. Koran, desis Tasya. Bukankah Jack bilang akan terbit di majalah terkenal? Wah, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus meminta penjelasannya, geram Tasya dalam hatinya. Nih, sepertinya hari ini aku nggak bisa nemenin kamu ke EO. Ada urusan yang harus aku selesaikan, tukas Tasya sambil meninggalkan Mbak Sari dan Ane. Mbak Sari dan Ane saling berpandangan, bingung dibuat sikap Tasya. Ane pun hanya mengedikkan pundaknya. Apa yang akan dilakukan Tasya? Saat ia tahu, berita tentang dirinya muncul bukan di majalah terkenal, melainkan hanya muncul di koran. Dan bagaimana dengan Ane dan Mbak Sari, yang menjadi bingung, dengan sikap Tasya yang tiba-tiba berubah. Jom, kita tunggu kelanjutan dari kisah surga yang terbagi pada bab berikutnya di Yurihan Channel guys.